Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di program Sang Pemimpin dan saya masih akan melanjutkan kembali obrolan kita bersama narasumber spesial saya di sore hari ini. Bapak, tadi Bapak sempat mengungkapkan bagaimana mengajak masyarakat itu untuk merubah pola pikir mereka. Tapi paling tidak, apa yang membuat mereka berpikir seperti itu tentunya kondisi. Jadi entah itu perekonomian yang carut-marut untuk sekarang yang ini susahnya orang bisa mendapatkan kehidupan yang layak, itu mungkin menjadi pemicunya juga mereka jadi tidak percaya pada pemimpin. Jadi intinya apa ya, politik wanipiro dan sebagainya itu masih berlaku di tengah-tengah masyarakat, Bapak. Karena itu sebetulnya sudah kita pahami kalau kita melihat masyarakat ini sakit oleh yang sakit pemimpinnya atau masyarakatnya, Pak? Nggak mungkin ada pemimpin baik kecuali dari masyarakat yang baik. Menurut Anda berarti ada saling keterkaitan di situ? Karena saya meyakini tidak ada zalim di negeri ini kecuali ada orang yang mazlum, orang yang dianiaya dan rela senang dianiaya. Oke. Ini menyangkut mental. Karena itu menurut hemat saya bagaimana masyarakat ini, saya merunut kepada sejarah para nabi. Para nabi itu selalu datang untuk membimbing masyarakat. Bahkan kadang nabi-nabi itu dikejar, dibunuh. Mereka bukan dosa karena korupsi. Karena tingkat rasa cinta mereka ini hilang. Ketika orang hilang rasa cintanya sesama mereka, maka yang sisa bukan kemanusiaan. Yang sisa adalah kebinatangannya. Karena itu apa yang membuat mereka itu menjadi sangat buas atau hanya mengukur orang dengan unsur materi tanpa nilai manusia? Dua unsur. Pemiskinan negeri ini. Korupsi di negeri ini bagian dari pengkafiran nasional untuk mencabut kecintaan bangsa dan tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, pembodohan. Pembodohan yang dilakukan oleh orang gampang emosi karena perbedaan aliran, perbedaan agama, kemudian dia menganggap diri paling suci, mulai orang ziarah kubur disyirik-syirikan, dan seakan-akan paling suci. Dua unsur ini adalah unsur yang paling membahayakan untuk membuat orang mengerti dirinya. Bangsa ini dibangun untuk sebuah cinta. Karena itu saya ingin katakan, saya pecinta, bukan petarung. Yang siap bertarung apapun juga demi cinta. Apa sih Pak PR besar di Indonesia ini yang ingin segera Anda selesaikan? Yang pertama, utama, bahkan itu tidak ada keduanya, menemukan diri kita, bangsa ini, bahwa kita satu tetangga, satu bahasa, satu masyarakat yang notabene kita perlu bergaul. Contoh sederhana, saya mau ngambil hal sederhana. Dulu saya masih kecil, kerjaan saya oleh ibu saya itu suruh bawa meja di luar, bawa kendi yang orang lewat minum di sana. Hari ini enggak. Dan alhamdulillah di Blitar tempat kelut sana itu ada orang yang kerjaannya membawa meja dan kendi, memasang banner Ali Asgar. Dan mereka yang buat. Saya buat program DPD Ali Asgar, memasang meja-meja di luar nantinya, menaruh kendi-kendi. Sederhana. Kita nggak butuh program yang bertinggi-tinggi, tetapi itu langsung program hati. Bahwa program semua yang menyentuh hati masyarakat, saya inginkan bukan janji, saya tidak pernah berjanji ini jalan kita menuju cita-cita. Tapi masyarakat kita untuk sekarang ini sudah lebih realistis, Bapak. Jadi mereka langsung ke titik persoalan, bagaimana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Perihal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bagaimana Anda menjawab itu, Pak? Dari sisi pendidikan, saya satu-satunya mungkin yang membuat bimbingan online tahun ini, 100.000 siswa kelas 3 SMA. Yang tahun ini kalau masuk ITB gratis. Saya nggak berhasil 100.000, 35.000 saya lakukan. Kebetulan saya alumni ITB. Saya memimpin forum alumni ITB peduli pendidikan. Baik. Dari sisi apa tadi? Ekonomi? Ekonomi sederhana, sangat sederhana. Ketika pemerintah atau bupati, gubernur jadi gubernur miliaran, mereka nggak akan punya waktu mikir rakyat. DPD saya itu kalau melahirkan barisan merah putih, kita mau setting untuk itu. Mungkin Pacitan suruh menanam jagung, kita bukain pasarnya sendiri di Malang. Tapi bagaimana kalau teknisnya di Indonesia masih tetap seperti itu, Pak? Apakah bisa apa yang ada di pikiran Bapak itu diterapkan? Akan sulit sekali jika mata kita konstitusi. Tapi akan mudah sekali kalau kita melihat persaudaraan dan nyatu dengan masyarakat. Jadi ini hal yang sulit dan bahkan saya ingin katakan pekerjaan mustahil jika hanya melihat teks-teks konstitusi.
Tapi kalau melihat dari sisi persaudaraan, siapa yang yakin saat itu Indonesia akan merdeka? Belanda dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, orang-orang itu merasa kecil. Tapi begitu mereka merasa saya tidak kecil, saya punya Tuhan, ini bangsa-bangsa kami, ini kekuatan bersama, kita punya jiwa persaudaraan, toh 17 tahun merdeka. Kita pernah membuktikan sejarah itu. Baik. Dengan perubahan dan juga sentuhan yang sudah Bapak lakukan, apa hal yang sudah mulai dirasa itu sudah berubah Bapak dari Indonesia ini? Ya, pertama saya ingin katakan bukan saya menyentuh, tapi saya yakini Allah, Rasulullah yang ada di batin bangsa ini yang menyentuh. Jadi saya tidak masuk kepada frame yang sifatnya lahiriah, tapi masuk pada frame batin. Karena itu lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Kalau kita mau bangun jiwa, saya pikir kayak nggak usah ngajarin orang. Bahkan saya sebetulnya lebih banyak belajar sama masyarakat. Lebih banyak duduk sama mereka, mendengar dengan bahasa yang baik. Dan saya ingin DPD saya punya waktu untuk itu. Baik. Dalam bentuk universitas kemanusiaan itu, jika memenuhi syarat. Saya ingin membuka panggung-panggung politik itu rutin seminggu sekali. Jika memenuhi syarat. Bentuknya apa? Mungkin dari kecamatan ini bisa membuat produknya, dipamerkan. Ini gaya para wali. Coba lihat itu kalau di Solo itu ada istilah sekaten. Nah, budaya-budaya inilah yang harus kita lakukan. Nanti dari situ ada dialog, ada komunikasi. Karena dengan komunikasi itu kita tidak hanya melihat redaksi teks undang-undang. Saya termasuk orang yang menentang undang-undang desa. Kenapa? Apa alasannya, Pak? Nggak rasional. Karena ini kalkulasi mengukur rakyat jumlah berapa kali berapa perlu uang berapa. Kapan lagi kita bisa melihat bangsa ini siapa bukan apa. Kalau kita bisa melihat bagaimana masyarakat mungkin di daerah sini struktur tanahnya membutuhkan pertanian jenis ini, kita bisa kembangkan yang membuat mereka bangga dengan desanya. Baik. Ini jauh lebih kena. Dengan apa yang Bapak ungkapkan, ini saya menjadi berpikir juga. Menurut Anda, apakah rakyat Indonesia sudah siap menerima pemikiran-pemikiran yang seperti ini, Pak? Ini bukan pikiran saya. Ini pikiran setiap orang yang meyakini Tuhan. Dan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menginginkan kita bisa melihat tahapan berikutnya, melihat manusia itu manusia. Artinya gini, terlalu bodoh ketika kita harus mentraining orang 4 pilar supaya dia cinta tanah air. Cinta tidak dengan cara seperti itu. Sederhana. Kalau saya punya rumah saya bocor. Saya nggak perlu diajari cara menutup rumah saya. Dengan ada hubungan batin Ali Asgaf dengan rumahnya sendiri ketika kena angin dan hujan itu bocor. Saya akan menutupinya. Menurut Anda itu insting yang akan muncul dengan sendirinya seperti itu? Karena hubungan batin antara pemilik rumah dengan rumahnya. Coba kita hubungkan, kalau pemilik rumah itu bangsa dengan negaranya, ketika korupsi di mana-mana, semua orang teriak dan tidak ada yang menutupinya. Nah, kalau hubungan batinnya itu sudah tidak ada, berarti mana, Pak? Artinya kita perlu paham, di titik inilah sebetulnya virus yang paling besar adalah imperialis. Saya ingin beri ilustrasi tentang ekonomi. Gini, sederhana aja lah. Saya waktu itu pernah menyampaikannya ketika salah satu orang diangkat oleh Pak SBY jadi Menko di sana. Hari itu sorenya, malamnya pertemuan satu alumni dengan saya. Saya katakan saya nggak peduli Anda mau buat ekonomi cara apa, mau cara Islam, mau cara Pancasila, mau cara sosialis, mau nggak penting. Coba pikirkan kalimat saya. Kalimat saya sederhana. Allah menciptakan tumbuhan lebih banyak daripada binatang sehingga tidak ada binatang yang kelaparan. Kecuali binatang yang ada di taman safari. Baik Bapak, sayangnya harus kita potong dulu. Kita harus break sebentar dan jangan beranjak dari tempat Anda. Sang pemimpin masih akan hadir kembali setelah yang satu ini.